Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi dalam modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Kegiatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap murid memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak lagi menggunakan satu metode yang sama untuk semua murid, melainkan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap individu murid. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, mengenali murid. Guru perlu memahami karakteristik setiap murid, termasuk gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan mereka. Kedua, membuat rencana pembelajaran yang fleksibel. Rencana pembelajaran harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ketiga, memberikan pilihan. Guru dapat memberikan pilihan kepada murid dalam memilih tugas, materi, atau cara penyampaian materi. Keempat, menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar murid. Yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang spesifik dan relevan akan membantu murid memperbaiki diri dan mencapai tujuan pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan murid dalam belajar. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengacu pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimiliki seorang murid terhadap suatu materi pelajaran, seperti dasar yang telah dimiliki murid sebelum mempelajari materi baru. Tingkat kesiapan ini sangat bervariasi antar murid, bahkan dalam satu kelas itu bisa berbeda. Ada 6 kesiapan belajar murid menurut Tomlinson. Yang pertama, bersifat mendasar menjadi bersifat transformatif. Kedua, sederhana menjadi kompleks. Ketiga, tergantung menjadi mandiri. Keempat, konkret menjadi abstrak. Kelima, terstruktur menjadi terbuka. Kemudian, lambat menjadi cepat. Minat murid adalah ketertarikan atau kecenderungan seorang murid terhadap suatu topik atau aktivitas belajar tertentu. Minat ini sangat personal dan dapat berubah-ubah seiring waktu. Cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid yaitu 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya, guru dapat melakukan ice breaking di tengah-tengah kegiatan pembelajaran. 2. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu. Ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang telah dipelajari murid. Yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan suatu permasalahan. Profil belajar murid. 1. Lingkungan, yaitu dengan lingkungan yang tenang atau ramai. Kemudian dalam mengerjakan soal itu individu atau berkelompok. Kedua, cara memperoleh informasi, yaitu linier, holistik, dan reflektif. Yang ketiga, gaya belajar. Setiap murid memiliki gaya belajar berbeda-beda, mulai dari visual, auditory, dan kinestetik. Yang keempat, kecepatan belajar. Ada yang cepat, sedang, atau yang lambat. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan asesmen diagnostik. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau kedalaman materi yang diberikan, seperti buku teks, artikel, video, atau simulasi. Yang kedua, diferensiasi proses.
Guru menawarkan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran seperti proyek individu, kerja kelompok, atau eksperimen. Yang ketiga, diferensiasi produk. Siswa dapat memilih cara yang paling sesuai untuk menyampaikan hasil belajar mereka, misalnya melalui presentasi, laporan tertulis, poster, atau karya seni. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran karena materi dan tugas yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan mereka. Keterkaitan antara materi dalam modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain sebelumnya, mulai dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Pada modul 1.1, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat membantu murid mencapai potensi terbaik mereka dan menjadi warga negara yang berkualitas. Pada modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak sangat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menjadi pemimpin pembelajaran, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, seorang guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap siswa atau murid mencapai potensi terbaiknya. Nilai-nilai yang dianut oleh guru menjadi landasan yang kuat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.3, visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi saling melengkapi. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mewujudkan visinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik lagi bagi semua muridnya. Pada modul 1.4, budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi juga saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, guru dapat membantu murid mencapai potensi maksimal mereka. Adapun kesimpulan dari koneksi antar materi ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat murid, potensi murid, dan gaya belajar murid. Tujuannya adalah agar pembelajaran dapat berpihak pada murid. Sekian koneksi antar materi yang telah saya buat. Saya, Luluk Lailatul Fitriah, mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.